ada Kongres Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI ke-21 di Surabaya yang diwarnai kericuhan menyusul kedatangan massa di luar undangan Kongres. Nah, ratusan mahasiswa terlibat adu mulut dengan polisi yang menjaga ketat jalannya Kongres di Gedung Islamic Center, Surabaya. Adu mulut antara mahasiswa dan polisi terjadi di depan Gedung Islamic Surabaya, tempat berlangsungnya Kongres Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Ratusan mahasiswa yang datang dari Makassar, Jawa Timur, dan sejumlah wilayah lainnya memaksa masuk ke ruang Kongres. Namun aparat kepolisian melarang dan memblokade pintu masuk Gedung Islamic Center. Situasi kembali mereda setelah Sat Sabara Polrestabes Surabaya yang mengamankan lokasi memfasilitasi peserta kongres tidak resmi ini dengan menyediakan bus ke asrama haji. Teman-teman mencoba mengekspresikan bentuk keluhan-keluhan yang kemudian teman-teman lakukan. Maka daripada itu riak-riak yang kemudian hadir tadi saya kira tidak ini Bang, maksudnya itu sebagai ekspresi saja. Sesuai acuan protokol kesehatan COVID-19, pihak berwenang hanya mengizinkan 600 orang utusan. Namun kenyataannya ribuan mahasiswa datang dan memaksa mengikuti kongres. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, Ustaz, ini kalau kita lihat para calon penerus pimpinan umat Islam ini biasanya lebih mengedepankan musyawarah ya untuk mufakat, Ustaz. Segala perbedaan pendapat yang disikapi dengan emosi pastinya tidak menghasilkan solusi yang baik. Pendapatnya Ustaz, silakan. Ya, tentu kita prihatin ya. Cuman ini kan berulang-ulang ya. Banyak sekali terjadi seperti ini. Yang saya ingin sampaikan adalah ini kan anak-anak muda, memang darah muda yang memang seringkali kekurang sabaran dan lain-lain. Tapi bukan menjadi salah satu apologi atau satu alasan yang bisa dijadikan itu. Tetap kita tidak boleh memperlihatkan ini, apalagi ini kan HMI gitu ya, harus memberikan contoh mengedepankan akhlak ya. Nah, tetapi juga mungkin karena melihat para orang-orang tuanya ya kan seringkali partai ricuh lah, kongres ini ricuh, kongres itu ricuh ya. Jadi seakan-akan kalau nggak ricuh nggak asik. Nah, ini yang saya khawatirkan gitu. Jadi tadinya nggak ricuh juga diricuh-ricuhin gitu. Nah, ini karena memang harus ricuh kalau mau asik gitu ya. Apalagi kalau ricuh pasti ada media yang meliput lah, ada ini dan lain. Nah, ini harus dikesampingkan. Kembali lagi tujuan melakukan kongres apa ya, apalagi mahasiswa kan ini orang-orang yang terpelajar, yang calon-calon pemimpin kita semuanya. Ayolah mulai sekarang tunjukkanlah akhlak yang baik yang memberikan harapan bagi kami semuanya bahwa ke depan Indonesia, bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik lagi, insyaallah. Ya, ini Ustaz, kalau kita lihat kan saat kan para pemuda masa yang begitu semangat untuk belajar berorganisasi nih Ustaz, yang untuk gabung ke organisasi dalam memilih pimpinan mungkin Ustaz, ada tips tidak misalnya memilih pemimpin yang pandai meminimalisir gesekan konflik internal seperti itu? Ya, tentu ya memilih pemimpin kan ada tuntunannya dalam agama ya. Bagaimana kita memilih imam, memilih pemimpin ya. Mereka yang harus ahli di dalam bidangnya, mereka yang kemudian amanah, yang artinya track recordnya ya. Kalau dalam agama itu track record itu penting sekali ya. Di dalam penuturan periwayatan hadits, kalau ada satu orang yang ada cacat di dalam pikun, bukan berbohong, pikun saja sudah dihapus itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu ya, dari jalur beliau itu. Nah, karenanya untuk memilih pemimpin kita memang harus track recordnya ya, harus amanah gitu ya, harus ahlinya yang kira-kira menurut kita ini bisa memberikan kesejahteraan, keamanan, yang bisa mengayomi gitu ya. Nah, ini memang penting sekali gitu. Jadi akhlaknya nomor satu gitu. Tapi yang bagaimana sekarang kan memilih pemimpin yang akhlaknya baik, kalau yang memilihnya juga akhlaknya tidak baik, kan cerminan pemimpin itu kan cerminan rakyatnya, rakyat itu juga sama. Jadi
intinya kalau pemimpinnya seperti itu, ya nggak jauh-jauh rakyatnya juga seperti itu gitu ya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab sahabat itu berkata bahwa dulu di zaman Abu Bakar tidak ada demo, ya karena rakyatnya seperti saya, seperti mereka, tapi kalau di zaman Umar kenapa berdemo, ya karena rakyatnya seperti kamu gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ustaz, itu kan sosok pemimpin yang ideal begitu. Nah, bagi kita misalnya para pemuda tadi yang hendak memilih pemimpin, apakah juga punya kewajiban buat mencari tahu terlebih dahulu siapa yang orang yang akan dia pilih? Harus, mesti ya, ini kalau dalam Islam ya, memilih pemimpin itu salah satu pahala yang besar itu gitu, karena itu menentukan kesejahteraan banyak orang. Jadi pokoknya kalau dalam agama ini segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum itu pasti pahalanya lebih besar gitu loh, intinya ke sana gitu. Ya, jadi segala sesuatunya nggak bisa direndahkan, misalnya ini saya asal nyoblos saja, asal milih saja nggak bisa gitu ya. Harus betul-betul berijtihad, harus betul-betul memilih yang benar gitu ya, mencari tahu, kalau perlu riset gitu ya untuk memilih pemimpin. Iya, baik.